wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rostika Ayu Puspanopita dengan NIM 2481010076 dari kelas PAI 4D. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mandiri dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Klasik dengan dosen pengampu Ibu Yoyoh Badriah MAG. Dalam video ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Dinasti Bani Umayyah merupakan kekhalifahan pertama yang berdiri setelah masa Khulafaur Rasyidin. Pendiri dan khalifah pertama dinasti Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah I yang menjadi gubernur Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Asal-usul nama dinasti Bani Umayyah berasal dari nama kakek buyut Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu Umayyah bin Abdu Syam bin Abdul Manaf bin Qusay. Pemerintahan Bani Umayyah berlangsung selama 91 tahun. Lalu, bagaimana awal mula terbentuknya dinasti Bani Umayyah? Bermula di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang saat itu dipimpin oleh Khalifah Utsman bin Affan. Utsman memimpin selama 12 tahun lamanya. Diawali kepemimpinannya, tepatnya 6 tahun pertama, umat Islam sempat mengalami era makmur yang sejahtera tanpa perpecahan dan perselisihan. Kemudian 6 tahun terakhir mulailah timbul fitnah dan kekacauan yang sekaligus awal pemberontakan atas kepemimpinannya. Utsman dituduh nepotisme dan menyalahi aturan kepemimpinan. Saat itu beberapa wilayah kacau balau. Utsman memerintahkan agar para gubernur mendengar dan memenuhi tuntunan pemberontakan yang masih dinilai wajar selama tidak melanggar syariat Islam. Meski fitnah sudah berhasil menghasut rakyat dan melahirkan maraknya gelombang unjuk rasa, ia lebih memilih untuk tetap menghadapi dengan tenang tanpa kekerasan. Sayangnya, pendekatan penuh kesabaran ala Utsman itu tak mampu membendung cepatnya persebaran fitnah hingga berujung gerakan makar. Telusur demi telusur, ternyata tuduhan itu bermula dari Abdullah bin Saba, pria keturunan Yahudi yang baru berislam. Ia bahkan menyebarkan narasi adu domba. Ia mengatakan Rasulullah sebenarnya mewariskan kepemimpinan Islam kepada Ali bin Abi Thalib, bukan Utsman. Hingga suatu hari Utsman kemudian dibunuh oleh para demonstran yang mengepung rumahnya. Di tengah kekacauan tersebut, Khalifah Ali bin Abi Thalib kemudian dibaiat menggantikan Utsman bin Affan. Diawali pemerintahannya, Ali bin Abi Thalib berusaha mendinginkan pemberontakan yang telah ada pada masa Utsman dengan cara menarik para amir yang sebelumnya diangkat oleh Utsman, menarik hibah tanah dan memilih untuk menunda kisos kepada pembunuh Utsman. Namun kebijakan-kebijakan yang diterapkan Ali bin Abi Thalib tidak disepakati oleh beberapa pihak. Muawiyah bin Abu Sufyan yang tak lain adalah kerabat dekat dari Utsman bin Affan sendiri menuntut menyegerakan keadilan atas pembunuhan Utsman. Muawiyah mendesak Ali agar segera menerapkan kisos bagi pembunuhan Utsman yang diketahui berlindung di belakang Ali bin Abi Thalib sendiri. Sementara Ali beristihad untuk menenangkan keadaan terlebih dahulu di awal kepemimpinannya, kemudian kisos diterapkan setelah kondisi tenang. Perbedaan dalam beristihad inilah yang kemudian tidak menemui titik damai hingga akhirnya perang saudara berkecamuk, perang Jamal dan perang Siffin. Perang Jamal atau dikenal juga dengan sebutan pertempuran Basra adalah perang antara kubu Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan kubu Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW. Perang ini sendiri terjadi di daerah Basra, Irak pada tahun 656 Masehi. Perang ini terjadi tak lain karena tuntunan Aisyah untuk menegakkan keadilan antara pembunuh Utsman bin Affan. Setelah pemberontakan itu padam, Ali bergerak dari Kufah ke Damaskus pada tahun 657 Masehi. Pasukannya kemudian bertemu dengan pasukan Muawiyah bin Abu Sufyan di Siffin. Keduanya bertempur dan dikenal dengan nama Perang Siffin. Perang ini alasan serupa, yaitu untuk menuntut kisos untuk pembunuhan Utsman. Di mata Muawiyah, Ali bin Abi Thalib telah bertindak tidak adil atas terbunuhnya Utsman. Muawiyah mengajak Ali agar kembali kepada hukum Allah. Perang ini berakhir dengan tahkim, tapi tak menyelesaikan masalah, bahkan menyebabkan munculnya golongan ketiga, yakni golongan Khawarij atau orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Umat saat itu terpecah menjadi 3 golongan, yakni yang pertama Muawiyah, yang kedua Syiah, pengikut Abdullah bin Saba yang menyusup di barisan tentara Ali bin Abi Thalib, dan yang ketiga yaitu Khawarij, orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Perpecahan kubu Ali menyebabkan tentara Ali makin lemah.
Tinggal pada 20 Ramadan 40 Hijriah atau tepat pada 660 Masehi, Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdullah bin Muljam, pria yang merupakan anggota Khawarij. Setelah peristiwa terbunuhnya Ali, Khulafaur Rasyidin resmi berakhir. Pasca meninggalnya Ali bin Abi Thalib, orang-orang Madinah kemudian membaiat Hasan bin Ali. Namun Hasan lebih memilih untuk menyerahkan kekhalifahan ini kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Ia memiliki alasan sendiri mempercayakan jabatan khalifah kepada Muawiyah, yaitu untuk mendamaikan kaum muslimin yang saat itu sedang dilanda bermacam fitnah dan perpecahan semenjak terbunuhnya Utsman hingga pergolakan di kepemimpinan Ali. Hasan memilih berdamai dengan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Maka berdirilah dinasti Bani Umayyah. Berdirinya dinasti Bani Umayyah dimulai dari sebuah peristiwa penting dalam sejarah umat, yaitu Amul Zammah, tahun persatuan, yakni perdamaian antara kedua kubu. Peristiwa ini ditandai dengan proses penyerahan kekuasaan dari Hasan kepada Muawiyah di Kufah. Dengan demikian dimulailah kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Bani Umayyah kemudian mengubah sistem pemerintahan menjadi monarki atau sistem pemerintahan berbentuk kerajaan.